Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiana Tori dari kelas Sistem Informasi Reguler 6A akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester yang telah saya jawab. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dilakukannya pengarsipan data dalam aplikasi SAP. Tujuan jangka pendeknya yaitu persiapan perencanaan proyek perubahan revisi anggaran, pembentukan tim validasi dan verifikasi sistem yang sudah berjalan, mengupdate rancangan sistem yang tervalidasi, menguji coba rancangan sistem, BIMTEK sistem kearsipan elektronik, finalisasi sistem kearsipan elektronik, penyusunan panduan sistem dan koordinasi tahap, TOT sistem kearsipan elektronik, dan penyusunan laporan akhir proyek perubahan. Untuk tujuan jangka panjangnya yaitu monitoring pelaksanaan sistem kearsipan elektronik, mengevaluasi pelaksanaan sistem kearsipan elektronik, mempersiapkan simpul SIKN dan JIKN, serta terbentuknya SIKN dan JIKN di tingkat kementerian. Untuk nomor 2 yaitu jelaskan setidaknya 3 variabel input yang harus diperhatikan dalam pengelolaan MRP. Yang pertama, jadwal induk produksi. Rencana produksi yang menggambarkan hubungan antara kuantitas setiap jenis produk akhir yang diinginkan dengan waktu penyediaannya. Yang kedua, ada struktur produk. Kaitan antara produk dengan komponen penyusunnya, informasi dilengkapi untuk setiap komponen ini, meliputi jenis komponen, jumlah yang dibutuhkan. Untuk tingkat penyusunannya, selain ini ada juga masukan tambahan seperti pesanan komponen dari perusahaan lain yang membutuhkan peramalan atas item yang bersifat tidak bergantungan. Yang ketiga itu ada status persediaan, menggambarkan keadaan dari setiap komponen atau material yang ada dalam persediaan, yang berkaitan dengan jumlah persediaan yang dimiliki pada setiap periode, jumlah barang dipesan dan kapan akan datang, lalu waktu ancang-ancang dari setiap bahan. Nah, status persediaan ini harus diketahui untuk setiap bahan atau item dan diperbarui setiap terjadi perubahan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam perencanaan. Jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola MRP. Yang pertama itu ada proses netting. Jadi, merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Nah, di mana nilainya itu adalah selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan. Nah, yang ada dalam persediaan dan yang sedang dipesan atau tinggal menunggu jadwal penerimaan. Untuk selanjutnya itu ada proses loading. Loading itu merupakan teknik guna menentukan besarnya kuantitas pesanan yang optimal untuk setiap item bahan atau material. Di sini proses loading itu tuh sangat berperan penting dalam perencanaan kebutuhan bahan, terutama pada perusahaan yang memiliki keterbatasan fasilitas atau ruang. Selanjutnya, ukuran lot dikaitkan dengan besarnya ongkos-ongkos persediaan. Sebut saja seperti ongkos pengadaan barang, ongkos simpan, biaya modal, dan harga barang itu sendiri. Untuk soal UTS yang keempat, yang pertama ini adalah kondisi bahan baku D. Jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut adalah 98 unit. Pada soal lead time untuk rencana pemesanan bahan baku D itu adalah 1 bulan. Nah, maka semua kebutuhan bersih itu akan dipesan 1 bulan lebih awal. Oleh karena itu, pada kolom offsetting itu bergeser 1 periode. Untuk kondisi bahan baku C, yaitu jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut adalah 60 unit. Nah, untuk kebutuhan kotor dari bahan baku C ini didapatkan dari hasil offsetting dari bahan baku D. Pada soal lead time untuk rencana pemesanan bahan baku C ini adalah 1 bulan, maka semua kebutuhan bersih akan dipesan 1 bulan lebih awal. Oleh karena itu, pada kolom offsetting bergeser 1 periode. Untuk kondisi bahan baku 2B, jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut ada 138 unit. Kebutuhan kotor dari bahan baku B ini didapatkan dari hasil offsetting dari bahan baku D, namun dikalikan dengan 2. Lead time untuk rencana pemesanan bahan baku D ini adalah 2 bulan, maka semua kebutuhan bersih akan dipesan 2 bulan lebih awal. Oleh karena itu, pada kolom offsetting bergeser 2 periode. Untuk kondisi bahan baku 2A, jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut adalah 63 unit, maka kebutuhan kotor dari bahan baku A ini didapatkan dari hasil offsetting dari bahan baku C, namun dikalikan dengan 2. Maka lead time untuk rencana pemesanan bahan baku A ini adalah 1 bulan. Maka semua kebutuhan bersih akan dipesan 1 bulan lebih awal. Oleh karena itu, pada kolom offsetting bergeser 2 periode. Untuk loadingnya itu kondisi bahan baku A, total kebutuhannya itu ada 450. Biaya penyimpanannya 2.500 per unit atau periode. Maka biaya pemesannya itu ada 2.000 per pesan. Maka lotnya itu 26,83 sama dengan 27. Untuk nilai lotnya itu 27. Total persediaannya itu ada 162. Maka biaya pemesannya itu 3 kali 2.000 sama dengan 6.000. Biaya penyimpanannya itu 162 dikali 2.500 maka didapat 405.000. Total biayanya itu 6.000 ditambah 405.000 maka didapat 411.000. Kondisi bahan baku B, pencarian nilai loading bahan baku B ini menggunakan fixed order quantity. Maka total pemesanannya itu adalah 7 kali melakukan pemesanan. Untuk kondisi bahan baku C, lot for lot didapatkanlah tabel berikut. Nah, untuk dengan intuisi lot sebesar 4 bulan, maka didapatkan periode tersebut.
Untuk kesimpulannya, membuat produk jadi D diperlukan beberapa komponen pendukung agar produk tersebut baru bisa digunakan. Dalam membuat produk tersebut juga memerlukan perhitungan biaya agar tidak melebihi kos yang telah ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.